rekan-rekan praktisi PAUD se-Kabupaten Sumbawa yang saya banggakan, wabil khusus ini peserta yang berhasil masuk ke dalam 6 besar atau 6 terbaik ya, dari ada sekitar kalau tidak salah 29 peserta ya, dari total yang menayangkan video kreativitasnya lewat media sosial, dan sudah kita nilai. Kepada semuanya tetap kasih menyampaikan apresiasi yang luar biasa. Teruslah berkarya ya. Bagi kami semua terbaik. Tapi karena juri membatasi ada 6 saja yang boleh kita dalami hari ini, maka ya inilah konsekuensinya ya. Jadi kepada yang 6 selamat. Langsung kita akan nanti berinteraksi lebih jauh tentang karyanya. Nah, sebelum ke sana saya ingin menyampaikan sedikit. Yang pertama tentang APE atau alat permainan edukatif itu, banyak dari kita, sementara kita ini berdasarkan tayangan-tayangan yang ada, sepertinya belum bisa membedakan secara jelas ya batasan antara APE dan hasil karya. Ya, kalau hasil karya udah sampai di situ aja, selesai dibuat menjadi pajangan gitu. Kalau APE itu hasil karya juga, tapi dia dimanfaatkan terus. Oke. Jadi harus dipertimbangkan masa waktu pakainya. Ketika sudah sampai di sana pemahaman kita, maka nanti ujungnya lari ke alat dan bahan yang kita pilih, kan gitu ya. Jadi kemudian dari sisi keamanannya ya, praktisnya gitu ya. Nah, tentu yang paling penting sekali adalah dari sisi edukasinya, karena dikatakan alat permainan edukatif, tentu membelajarkan gitu ya, tentu mengandung nilai-nilai pendidikan di dalam alat itu ketika anak-anak nanti berinteraksi dengan alat tersebut. Nah, ini yang saya lihat masih diantara kita mungkin perlu digarisbawahi ya, mana hasil karya, mana yang tujuannya nanti untuk APE ya. Sekali lagi setiap karya yang sudah dihasilkan kami apresiasi ya. Kemudian yang berikutnya nanti ketika teman-teman tampil ya, ini untuk pesertanya sudah hadir nih ya. Yang 6 sudah hadir, coba angkat tangan. 6 sudah hadir. Oh, siap ya? Iya. Jadi nanti waktu tampil kita berikan kesempatan 5 menit lah ya. 5 menit nanti untuk presentasinya ya, paling lama itu 5 menit ya. Yang pertama itu enggak usah lagi memperkenalkan diri saya ya, itu enggak usah, karena kita sudah datanya sudah ada ya, karena di FB itu sudah perkenalkan diri ya, sudah langsung saja diperkenalkan APE-nya ya. Ya, apa nama APE-nya, kemudian apa maksud dan tujuan APE itu dibuat ya, gitu ya, namanya, kemudian apa maksud dan tujuannya. Maksud itu nanti mengungkapkan sedikit tentang latar belakang kenapa itu APE dibuat ya. Kemudian tujuannya untuk apa, APE itu untuk apa. Yang berikutnya adalah ketika sampai untuk apa, tentu untuk membelajarkan anak-anak usia dini. Yang usia berapa, itu yang penting, harus tepat sasarannya ya, biar besok lusa juga teman-teman ketika buat APE itu jelas arahnya ini untuk anak-anak yang berapa. Karena beda APE anak yang usia 2 tahun, 3 tahun ya, dengan anak yang 4, 5, 6 tahun itu beda APE-nya ya. Jadi untuk usia berapa itu penting. Kemudian bagaimana cara memainkan, setelah itu selesai ya. Tidak usah terlalu banyak-banyak. Nanti kami akan dalami lebih jauh ya pada saat interaksi sesi tanya jawabnya. Itu yang penting mungkin yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk kita mungkin sudah masuk. Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara bermain dari APE yang telah saya buat yang berjudul Rumpi, yaitu Rumah Pintar. Nah, di sini anak-anak dapat bermain di semua bagian sisi rumah. Nah, pada sisi pertama, dan sebelum kita memulai permainan ini, saya dulu akan menjelaskan kepada anak-anak
hari ini tema ini masuk dari tema diriku, yaitu identitas, dengan sub-sub tema adalah rumahku, ya. Nah, sebelum kita memulai permainan, saya akan mengenalkan kepada anak didik bagian-bagian dari rumah dengan cara kita melakukan tepukan, yaitu tepuk rumah. Di atas ada atap, di bawah ada lantai, di samping ada dinding. Mau masuk lewat pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, cara bermain pada rumah pintar ini, pada sisi bagian depan, anak-anak akan dikenalkan berbagai bentuk geometri. Nah, pada bentuk geometri ini ada juga anak-anak dapat mengenal berbagai macam warna. Cara bermainnya, anak-anak akan memasukkan bentuk geometri ke dalam lubang geometri yang telah disediakan. Pada sisi samping kiri dan samping kanan, di sini ada tanaman bunga. Di sini anak-anak akan bermain, yaitu mengurutkan tanaman bunga dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar, atau sebaliknya dari ukuran terbesar sampai dengan ukuran terkecil. Nah, setelah itu pada sisi sebelah kanan, di sisi sebelah kanan, di sini anak-anak akan diajarkan untuk mencocokkan bilangan dengan jumlah bilangan. Cara bermainnya, anak-anak akan memutarkan roda matahari pada bilangan seperti ini. Nah, setelah itu di sini akan terlihat angka 7. Setelah ada angka 7, anak-anak akan mencari jumlah bilangan pada bagian sampingnya dengan cara menghitung jumlah bilangan sebanyak 7. Jadi anak-anak akan mencari seperti ini. Nah, di sini anak-anak akan menghitungnya dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah anak-anak menemukan jumlah bilangan, anak-anak akan memutarkan dan mencocokkan dengan lambang bilangan. Seperti itu. Terus pada samping sisi kanan, sisi kiri, pada samping sisi kiri, di sini ada permainan dengan judul jendela huruf. Nah, pada permainan jendela huruf ini, ibu guru mengenalkan kepada anak-anak berbagai macam huruf, dan nantinya anak-anak merespon dan akan menyebutkan huruf-huruf yang mereka ketahui. Nah, contohnya di sini ibu guru akan mengenalkan kepada anak-anak bahwa ada huruf besar dan juga ada huruf kecil. Jadi mengenalkan perbedaan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, cara bermainnya, anak-anak akan menunjuk huruf yang diketahuinya. Contohnya di sini anak-anak menunjuk huruf H. Nah, pada huruf H ini apabila kita membuka jendelanya, maka di sana ada gambar dan kata. Nah, di sana ada gambar hiu. Nah, jadi di sini anak-anak akan mengetahui huruf awal dari kata hiu, yaitu huruf H. Nah, selain itu ibu guru akan juga memberikan kartu bergambar kepada anak-anak untuk mencari kosakata yang lebih banyak lagi tentang huruf awal dari kata H. Contohnya di sini ada gambar harimau, yaitu yang berawalan huruf H. Nah, selanjutnya seperti itu, anak-anak akan bermain saling bergantian. Selanjutnya pada sisi belakang. Pada sisi belakang ini, ibu guru akan mengenalkan kepada anak-anak anggota keluarga yang ada di dalam rumah. Umumnya ada ayah, ibu, kakek, adik, dan nenek.
Nah, cara bermainnya di sini, anak-anak akan disuruh untuk memilih satu buah gambar dan ditancapkan pada kata yang sudah ada disediakan di sini. Contohnya, anak-anak akan memilih kata ayah. Kata ayah. Nah, pada gambar kata ayah ini, Ibu Guru sudah menulis kata huruf yang berbunyi A, Y, A, dan A, yaitu ayah. Nanti anak-anak akan mencari kata yang berbunyi ayah. Nah, setelah itu anak-anak akan menancapkan pada kata yang sudah disediakan, yaitu ada kata ayah. Setelah itu anak-anak akan menebalkan kata ayah. Seperti ini. Di sini ada huruf A, Y, A, dan H. Ya, seperti itu, dan anak-anak akan melakukannya secara bergantian. Nah, pada sisi atas rumah, di sini ada pasel warna. Pasel warna di mana nanti anak-anak akan memasangkan pasel warna ini sesuai bentuk dan ukurannya serta warnanya. Nah, adapun rumah rumpu ini dimainkan oleh anak usia 4, 5, hingga 6 tahun. Di mana dalam aspek perkembangannya ini aspek bermainnya diharapkan anak-anak dapat mencapai 6 aspek perkembangan, yaitu ada nilai agama dan moral, nilai seni, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, dan bahasa. Ya, tujuan dari pembuatan rumah rumpi ini yang paling utama yaitu untuk memberikan yang paling utama itu adalah kenyamanan untuk anak-anak, di mana anak-anak tidak akan bosan dengan mainan yang seperti itu saja, sehingga terciptalah APE Rumpi ini. Dan tujuannya yaitu untuk mencapai segala aspek perkembangan yang ada pada APE ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan alat permainan edukatif yang bernama Sibopin Boneka Pintar. Izin untuk saya tata sebentar. Baik, dengan Sibopin ini, kenapa saya membuat Sibopin? Untuk selain memfasilitasi saya dalam mengajar dan membangun perkembangan anak mulai dari kognitif, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Di sini cara mainnya anak menyambung anggota tubuh Sibopin. Di sini kita lihat ada dari tutup-tutup botol. Sibopin bisa dimainkan dengan satu anak dan banyak anak.
Setelah boneka Bupen tersusun, anak bisa memainkan puzzle wajah yang berada di kepala si Bupen. Mulai dari menyusun anggota kepala, hidung, mata, kedua telinga, dan mulut. Ini bisa dimainkan anak usia 3, 4, 5 tahun. Di kepala si Bupen juga anak bisa meronce rambut si Bupen sesuai warna yang telah kita lingkari di kepala si Bupen. Kemudian di bagian tangan si Bupen anak belajar konsep hitung dengan menarik benang wol dan kemudian anak menuliskan angka yang keluar sesuai benang wol yang ditarik. Pegang aja kepalanya, pegang. Di sini juga bisa mengajarkan anak untuk berhitung usia 3 sampai 2 tahun untuk menghitung jari si Bupen. Kemudian di bagian dada anak belajar konsep mencocokkan dan mencari kesamaan gambar yang berada di dada si Bupen, mulai dari geometri, bentuk, dan warna. Di sini ada gambar buaya, kemudian di sini ada bayangan buaya. Kemudian ada bentuk segitiga, kemudian anak pun mencari segitiga, gambar segitiga di sebelahnya. Kemudian di bagian kaki, di sini ada fungsi anggota tubuh dengan anak menyambung garis putus-putus yang berada di kaki si Bupen. Kemudian di sini anak juga bisa belajar bagaimana memakai baju dan celana si Bupen. Di sini sudah ada perekatnya. Ya dah. Kemudian di celana si Bupen anak bisa belajar konsep hitung juga dengan menulis, dengan menyambungkan permukaan Lego, menghitung Lego dan mencocokkan dengan tutup botol di sebelahnya. 1, 2 dengan karet. Kemudian di sebelahnya menjepit huruf kecil dan huruf besar. Di sini huruf kecil, di sebelahnya huruf besar. Dan si Bupen juga bisa kita mengajarkan tentang sentuhan boleh dan tidak boleh disentuh. Dengan kita menunjukkan tanda yang tidak boleh disentuh, yang tertutup baju dalam, bisa kita arahkan, tunjukkan, dan kita suruh anak yang bermain sendiri-sendiri. Dan sentuhan boleh disentuh. Dan dengan baju si Bupen juga, anak bisa mengenal makanan sehat dan tidak sehat. Makanan sehat dan tidak sehat untuk kesehatan gigi. Di sini saya sudah menempelkan ada makanan es krim dan buah, coklat,
sama permen. Nanti anak akan bermain dengan mencari makanan yang sehat dengan menutupnya. Kemudian makanan tidak sehat bisa juga kita mengajarkan pada anak kalau kita banyak memakan makanan yang manis-manis akan meninggalkan plak atau kotoran kuman pada gigi. Dan anak juga bisa bermain cara menggosok gigi pada si Bopeng. Baik, mungkin cuma itu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu Hikmah dari PAUD Mujahidin Utan. Luar biasa kreativitasnya untuk membuat APE yang multifungsi ya. Jadi edukasinya itu jelas, kemudian bisa membantu berbagai aspek perkembangan. Di sini saya ingin menanyakan seberapa lama APE ini bisa digunakan dari bahan kardus. Karena di APE itu kan harusnya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Mungkin itu, Bu. Baik, di sini biar kardusnya awet, kita taruh isolasi biar menjadi kuat. Seperti ini, yang bening, misalnya dia kena air atau apa, kita bisa lap kembali. Misalnya anak akan menarik juga, insya Allah akan lama putusnya. Terima kasih. Baik. Ini yang saya ingin berikan pendapat ya Bu ya, mengenai tadi makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Bagi sebagian orang, mungkin kalau yang gambar tadi es krim itu tidak sehat ya, tapi sehat ya. Tapi sebagian lagi, contohnya kalau sehabis operasi amandel itu malah minum es ya Bu ya. Nah, mungkin nanti ketika ibu menggunakan atau menerapkan ke anak, bisa mungkin makanan atau macam-macam buah atau apa istilahnya buah-buahan atau bahan makanan tradisional, mungkin itu basican saja. Terima kasih, luar biasa kreatif. Dalam lomba API ini ada 6 aspek yang dinilai. Yang pertama manfaat API untuk anak-anak, yang kedua kreativitas, yang ketiga keamanannya, yang keempat mudah diproduksi atau enggak, yang kelima estetika, dan yang terakhir bagaimana cara guru mempresentasikan alat permainan edukatif yang sudah diciptakan. Idenya luar biasa, anak bisa secara aktif bermain menggunakan API yang sudah ibu ciptakan gitu. Kalau sebelumnya mungkin sudah jadi, tapi kalau API ibu yang sekarang anak-anak bisa terlibat aktif untuk merakitnya gitu. Walaupun pola-polanya sudah disiapkan gitu ya Bu. Ya, walaupun ada beberapa bagian itu agak sulit tadi ditempelkan oleh anak-anak baju dan celananya. Ya kita berharap setiap API itu mudah diproduksi gitu, tidak sukar. Mungkin kita butuh waktu 1-2 jam sudah selesai, atau kurang dari 1 jam pun sudah selesai. Dan anak-anak ketika membuatnya, dia bisa membuatnya dengan sendiri ketika dia berada di rumah, misalnya seperti itu. Untuk estetika, kami estetika itu salah satunya warna-warninya gitu ya Bu ya, menarik dilihat oleh anak gitu. Mungkin lain kali bisa direproduksi kembali dengan warna baju yang berbeda, dengan warna celana yang berbeda, mungkin dengan
stimulasi perkembangan yang berbeda gitu dengan memanfaatkan alat tubuh pada pada gambar, mungkin tidak mesti manusia tetapi juga menggunakan bunga pun bisa gitu ya Bu ya. Dan satu catatan yang membuat saya sangat tersentuh gitu, ada permainan bagian tubuh yang boleh disentuh dan bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Kebetulan saya Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Tahun ini ada lebih kurang 20 anak yang menjadi korban kekerasan, dan sebagian dari korban kekerasan itu mereka, anak-anak kita mendapatkan kekerasan seksual. Anak itu usia 0 sampai kurang dari 18 tahun, dan dari 0 sampai usia kurang dari 18 tahun itu ternyata sebagian itu ada anak-anak PAUD loh Bu, Pak gitu. Ayo kita ajarkan anak-anak kita untuk sensitif, melindungi dirinya sendiri gitu. Jangan sampai bagian-bagian tubuhnya itu disentuh oleh orang lain. Ya mungkin kita ajak orang tua ya untuk lebih melindungi anak-anaknya, karena ternyata kekerasan terhadap anak itu sebagian besar itu dilakukan oleh orang yang dikenal oleh anak, oleh tetangga, oleh orang yang berada di satu rumah gitu ya, orang yang ada hubungan darah dengan anak gitu. Dan terus terang walaupun tahun ini hanya lebih kurang 20 anak yang menjadi korban kekerasan yang kami dampingi, itu sebagian adalah korban kekerasan seksual, tapi bisa jadi mungkin lebih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan tetapi mereka tidak berani menyampaikan ke kita, tidak berani menyampaikan ke orang tuanya. Untuk itu ayo kita libatkan orang tua agar lebih melindungi lagi, lebih menyayangi anak-anaknya gitu, agar jangan sampai menjadi korban kekerasan. Itu aja deh dari saya. Salut, tepuk tangannya dong Bu, Pak. Ya, terima kasih Bu Kabid, Bu Wi tadi sudah menyampaikan ya. Baik, sekali lagi ya saya juga ikut mengapresiasi ya di permainan APE Sibupin ini ya. Nah, catatan untuk teman-teman yang lain juga, sebagaimana tadi banyak ya dikupas oleh Bu Kabid tentang satu entry point dalam sebuah APE itu yang ya, Bunda Paut Kecamatan. Terima kasih banyak Bu Camat sudah. Ya, tadi seperti itu ya. APE itulah alat untuk kita membelajarkan anak kita ya tentang semua hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, tadi sudah disinggung dari sisi keamanan anak yang selama ini mungkin kita abai. Kita hanya pikir dari sisi intelektualitasnya saja, kita hanya pikir dari sosial emosinya saja, kita pikir dari bahasanya saja ya. Tapi dari sisi keamanan anak ternyata kita lupa. Nah, API juga ikut seperti itu ya. Di salah satunya tadi sudah disampaikan juga BTS entry point-nya. Saya berharap nanti API-API yang lain juga ada nilai-nilai yang seperti itu yang bisa ditransfer kepada anak. Oke. Nah, khusus dari saya permainan Sibupin ini sekali lagi dimainkan oleh satu anak atau oleh banyak anak? Banyak anak. Oh, banyak anak. Coba Ibu gambarkan gimana proses dari awalnya bermainnya. Berapa anak dulu? Satu bopin. Satu bopin bisa di tangannya ada 2 anak, di kaki juga bisa 2 anak, di kepala bisa juga 2 anak untuk menyusun rambut dan puzzle mukanya. Ya, taruh aja sekarang 6 anak yang memainkan. Coba Ibu gambarkan gimana caranya 6 anak ini mengerumbuti si bopin ini, seperti apa bentuknya. Ya. Bisa? Misalnya kadang saya copot dulu kedua tangannya untuk mempermainkan tangannya. Ya. Nah, nanti kemudian setelah itu gitu juga kepalanya, setelah itu baru mereka susun bersama-sama, ada yang menyusun bagian tangan. Nanti anak akan memilih sendiri, misalnya saya akan memilih kaki, ada anak tangan, ada yang kepala. Artinya langkah pertama adalah ibu meminta anak untuk melengkapi bagian-bagian tubuh dari si bopin, gitu kan? Nah, setelah lengkap baru nanti
anak memainkan Memainkan. kegiatan Ah, mainnya. artinya sudah masuk ke apa? Ke nilai edukasinya. Ya. Dalam arti tadi juga nilai edukasi, tapi dalam arti tadi itu lebih kepada aspek motoriknya kan. Ketika anak-anak menyusun ini sasaran tembaknya ke anak bergerak atau motorik halus. Ya. Nah, setelah itu baru Ya. nanti Bu, ya. Ya. Anak-anak posisinya melingkar semua ini. Ya, melingkar. Nah, melingkar melihat si Bopin ini, baru Ibu menjelaskan tentang itu tadi Ya. satu-satu. Ya, anak melingkar, kemudian mereka mengerjakan kegiatan main masing-masing. Misalnya di tangan seperti apa gitu, saya nanti akan kasih indikasi untuk menarik salah satu dan suruh anak menarik salah satu dan kemudian menanya anak angka apa yang keluar. Kemudian anak akan menyebutkan, kemudian menulis angka. Itu diberikan tugas itu kepada anak-anak yang tadinya ngerjakan tangan atau kepada semua anak? Kadang rolling Pak, Ya, gantian. ya, oke. Ya, terima kasih. Ya. Nah, kalau masukannya dari saya nanti atau mungkin juga ini Ibu sudah pernah berpikir ya. Cuma nanti tadi belum dijelaskan. Dan mudah-mudahan saja Ibu sudah pernah mempraktekkannya. Saya ingin tambahkan saja sedikit bagaimana nanti si Bopin juga membuat anak bermainnya semakin seru gitu ya. Cari cara bagaimana Ibu supaya nanti mengemasnya agar bermainnya itu sifatnya kompetitif ya, kompetitif seperti lomba gitu loh Bu ya, seperti lomba. Nah, untuk itu mungkin Ibu bisa buat si Bopin lagi 1 atau 2 gitu ya. Nah, nanti dikelompokkan cana ini adu cepat dia, adu cepat ngerangkai si Bopinnya, kemudian adu cepat ya gitu ya. Nah, itu sifatnya kompetitif. Nah, jadi tidak. Selama ini paling adu cepat untuk menyusun kaki ini. Ya, Nanti siapa yang menang? nanti kedepannya si Bopin itu utuh, adu cepat buat si Bopin gitu ya. Ya, itu masukannya. Karena begini, saya melihat ini catatan untuk teman-teman yang lain. Saya melihat banyak teman guru kita membuat APE itu lebih kepada sentuhan aspek motorik halus anak. Padahal dikira APE itu yang untuk kasar itu hanya menjadi tugas ayunan, hanya menjadi tugas prosotan gitu ya. Padahal dengan cara yang seperti saya gambarkan tadi, anak dibuat melakukan kegiatan yang sifatnya lomba, adu cepat namanya gitu ya. Namanya dipajang di sana, kemudian ada lari, nanti nyusunnya ke sana gitu kan. Nah, itu juga gerak motorik kasar anak gitu ya. Jadi tidak selalu dia melingkar ngerjakan APE yang ada di situ saja gitu ya. Banyak kita yang hanya fokusnya gitu, begitu bilang APE kreativitas. Ya, yang kita pikirkan yang begini-begini gitu. Lupa kita bahwa APE luar juga selain dari anak nanti distimulasi oleh ayunan gitu ya. Saya bilang distimulasi ayunan. Ini menjadi catatan juga ya. Karena sering ketika anak-anak kita bermain ayunan, tidak ada guru di sana. Ketika bermain jungkat-jungkit, ketika bermain persotan, tidak ada guru di sana. Nah, ini yang tadinya APE itu aman, menjadi tidak aman jadi. Nah, ini tadi dari koreksi juga dari buat Kabit ya. Ada banyak anak-anak kita yang kadang jatuh dari ayunan. Ada yang pentung kepalanya dengan ayunan gitu ya. Karena temannya asik main, dia lewat aja sembarang, namanya juga anak. Itu ngeri itu. Karena tidak ada guru di sana gitu. Nah, itu yang saya maksud tadi, anak kita distimulasi motorik kasarnya itu oleh ayunan gitu. Berbahaya itu. Tanpa ada dukungan guru ya, dia harus ada di sana, jangan terlalu Nah, salah satunya lagi dengan cara seperti yang saya sampaikan tadi, si Bopin bisa menjadi sebuah permainan edukatif dan juga melibatkan sensori motorik kasar anak. Tidak seperti itu masukannya ya. Baik, Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat peserta dari Witan. Silakan dilanjut ke